Ini dibangun sejak 5 sampai 7 tahun yang lalu ketika kawan-kawan sudah mulai intensif berdiskusi, FGD, bikin workshop, bikin penulisan, bikin buku, bikin konten media sosial. Nah, cara menyelamatkan warisan budaya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan itu yang belakangan mulai tumbuh. Caranya ada bagaimana kita menikmati apa yang ada dan kita berusaha agar semua berupaya mempertahankan. Sehingga ketika kita datang, kita memang sengaja datang misalnya di makam dengan kondisi apa adanya itu. Sehingga ketika banyak orang umum yang datang ke situ, orang akan melihat bahwa makam yang memiliki sejarah tinggi tentang sejarah peradaban kota ini kondisinya terbengkalai. Itu yang kemudian mengajak kita semuanya ini hampir, kalau kemudian kita ngelihat aktivitas subtrack hari ini itu 100% adalah orang-orang Surabaya. Terima kasih atas keikutsertaan kawan-kawan semua dalam agenda kegiatan jelajah sejarah kota Surabaya yang kali ini masih mengambil lokasi di Peneleh. Heritage World Subtrack menempati kawasan Peneleh. Kita jalan-jalan di kampung yang bernama Kampung Peneleh di Surabaya. Ini menjadi penting karena kampung ini tampaknya di seluruh Indonesia hanya di Peneleh ini kampung yang memiliki catatan sejarah paling lengkap dan bisa diakses hanya dengan jalan kaki. Kawan-kawan sekalian, kehadiran kawan-kawan, keikutsertaan kawan-kawan ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk melestarikan sejarah kota Surabaya. Konstruksi makam ini hampir semuanya dilengkapi sama ornamen, sama patung. Jadi kalau kemudian kita melihat beberapa patung yang tersisa, itu patung yang tersisa. Kita para arsitek menyebutnya arsitektur Indis. Indis itu perkawinan antara Jawa dan Eropa. Jadi model cungkup-cungkup ini tidak dikenal di Eropa. Dia hanya dikenal di struktur pemakaman Jawa. Jadi makam ini sebenarnya awalnya tidak dimakamkan di sini, tetapi dimakamkan di Kerembangan Makam. Sampai sekarang namanya Kerembangan Makam. Dulu Belanda sebelum membangun makam ini, dia membangun komplek pemakaman di daerah Kerembangan yang namanya Kerembangan Makam. Nah, ketika dibangun komplek pemakaman ini, si Gubernur Jenderal dipindahkan semuanya, termasuk strukturnya, termasuk ornamennya. Jenazahnya masih ada hingga sekarang. Jadi goal besar dari subtrack ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari gerakan kita selama ini tentang advokasi, yaitu bagian dari upaya bersama penyelamatan warisan budaya. Subtrack ini kan fenomena, karena target marketnya simple. Kita bukan menarget orang asing, bisa tidak menarget orang luar kota, tetapi orang Surabaya, kelas menengah, diajak jalan di kotanya, diajak bayar. Dan jumlahnya dibatasi, dan dengan demikian kemudian tidak sampai sehari kuota terpenuhi 35, 30 gitu, tidak sampai satu hari terpenuhi. Kenapa? Manusia itu kan prinsipnya hidup bersosial ya, mengenal lingkungannya itu tidak sekedar mengenal orang-orangnya, tetapi juga mengenal tempat di mana dia tinggal. Rekan-rekan sekalian, bahwa di samping sebelah kanan saya ini ada lubang peluru bekas dari tembakan dari pertempuran Surabaya. Kita tidak bisa mengetahui bahwa ini tembakan dari Inggris atau dari pejuang. Akan tetapi memang di tanggal 19 November 1945 jembatan Peneleh merupakan salah satu spot tempat terjadinya pertempuran yang memperebutkan jembatan Peneleh ini agar Inggris bisa segera masuk ke wilayah barat. Pertempuran ini terjadi di daerah Gemblongan hingga ke alun-alun Condong. Kalau kita bisa melihat bahwa di sebelah sana ada alun-alun Condong, terjadi pertempuran sangat hebat. Korban banyak terjadi di alun-alun Condong. Ada kurang lebih 200 orang gugur
dalam satu kali pertempuran yang jenazahnya ya terpotong-potong atau tercapik-capik oleh mortir dan meriam. Ada teori yang menyatakan jika kita setiap hari berjalan di satu tempat terus-menerus, sensitivitas kita itu menjadi semakin lama semakin hilang. Sementara kita tidak akan menemukan hal baru karena kita sejak lahir berada di sini. Itulah mengapa kemudian ketika kita menawarkan cerita, itu kan sesuatu hal baru di tempat yang tidak baru. Itu yang menarik.